Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil mannan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad al-qail Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratal kiram, para kiai, para habaib, tokoh-tokoh masyarakat yang saya muliakan. Wa akhusu bidzikri, kepada keluarga besar Romo Kiai Usman Al-Ishaqi, putra-putri Romo Kiai Ahmad Asrori, terutama yang sudah hadir Kiai Haji Muhammad Ainul Yakin atau Gus Faik, Agus Muhammad Kusai, Gus Evin, dan semua para kiai yang hadir di majelis yang mulia ini. Tak lupa kepada para habaib, Habib Muhammad Aib Al-Attas, Habib Haidar Al-Idrus, Habib Ali Zainal Abidin, semua para habaib yang hadir di majlis Al-Khidmah yang sangat mulia. Tak lupa kepada Kiai Haji Helmi, Kiai Haji Najib Zamzami, dan kepada sahibul bait Kiai Abdul Karim Salatin, pengasuh pondok pesantren Raudhatul Falihin. Kepada para kiai Madura, Kiai Haji Muhammad Faisal Anwar, Kiai Haji Wahab, Kiai Haji Hanan, Kiai Haji Rawi, terus saja para kiai saya hadir pagi semul jaga dintoh. Mudah-mudahan majlis ini adalah majlis yang barokah, majlis yang diturunkan hujanan rahmat Allah. Mudah-mudahan majlis ini mendapatkan barokah bulan Rajab, barokah bulan Sya'ban. Mudah-mudahan panjang umur sakit nututi bulan Ramadan. Balighna Ramadan, mudah-mudahan sampai di bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya majlis yang kita hadiri, majlis zikir, majlis solawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis di mana di situ dibacakan sirah Rasulullah, dibasahkan lantunan zikir, kita kumpul karena Allah, kita nanti berpisah karena Allah. Mudah-mudahan kelak mendapatkan kemuliaan di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita sering mendengar kata-kata afiat, sehat wal afiat. Ditanya jenengan pripun kabari? Alhamdulillah sehat wal afiat. Katipun apa kak kabar? Beres Habib, sehat wal afiat. Kalau sehat kita tahu hadirin, lah afiat ini kita enggak tahu. Sekocak afiat ini apa? Apa afiat ini sehat? Ada orang sehat tapi tidak afiat. Tapi kalau afiat insya Allah pasti sehat. Mudah-mudahan dapat sehat wal afiat. Amin Allahumma. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang pamanda beliau yang bernama Sayyiduna Abbas. Sayyidina Abbas itu paman beliau hadirin. Masya Allah cintanya Rasulullah kepada Sayyidina Abbas. Bahkan tahu diguyoni, oning ekeje tahu digoyoni Sayyidina Abbas. Ditanya,
Umurnya Abbas ini sama Nabi tuaan sapa. Nabi sama Sayyidina Abbas tuaan sapa. Kalau paman pasti lebih tua kan ya. Tapi apa jawab Nabi? Nabi mengatakan saya lebih tua, tapi Abbas keluar lebih dulu. Saya lebih tua, Nabi lebih tua, bukan dari umur, dari pemikiran, dari akhlak, dari ilmu, tapi Abbas paman saya keluar lebih dulu. Bahkan Sayyidina Abbas adalah orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Sayyidina Abbas ini tahu tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Nabi, alimni syai'an as'aluhu Allahu subhanahu wa ta'ala." Wahai Nabi, ajarkan kepada saya doa yang saya kalau minta dapat semuanya. Wahai Nabi, ajarkan kepada saya doa kalau dikasih oleh Allah dapat semuanya. Nabi mengatakan salullahal afiyah, mintalah kepada Allah afiat. Lah afiat ini penting hadirin. Terus Sayyidina Abbas mengatakan setelah beberapa hari saya gak puas dengan jawabannya Kanjeng Nabi. Saya tanya lagi, Nabi ajarkan kepada saya doa yang dengan doa itu saya dapat segalanya. Nabi mengatakan salil afiyata fid dunya wal akhirah. Tetap kita minta, panjenengan minta afiat dunia sampai akhir. Lah pertanyaan ini, afiat ini kenapa sih? Afiat ini yang kita bahas sekarang ini apa sih? Nah, apa afiat nih kakak? Apa dengkuring ruah benih? Afiat ini seperti apa? Lah dalam sebuah riwayat dikatakan afiat di dunia 5, di akhirat 5. Kalau punya 5 ini berarti dapat afiat. Kalau dapat nanti di akhirat 5 ini panjenengan sudah dapat afiat di akhirat. Amin Allahumma. Yang pertama al-ilmu. Afiat itu termasuk diantaranya ilmu. Kita hadir di sini yo dzikiran, yo solawatan, yo angsal ilmu agama. Sampean lagi ka entoh oleh ilmu, oleh zikir, oleh siraman rohani, berarti kita ini sekarang mendapatkan afiat. Lah hadirnya kita di majlis-majlis semacam ini, majlis taklim, berarti Allah sedang menurunkan afiat kepada kita. Makanya hadir pengajian, ojo milih-milih. Mun bade berkatana de Pak, le ono berkatane budal, le gak ono preise. Suruh nyumbang gak patek nyumbang. Mun bade berkatana raja keresekan berangkat, mun kosongan ada prehilu. Lah ilmu ini Allah berikan kepada orang yang khusus. Tapi kalau duniawi Allah berikan kepada yang khusus sama yang tidak khusus. Makanya majlis semacam ini, majlis ilmu ini adalah majlisnya para nabi. Idza aratta an tandura ila majalisil anbiya falyandur ila majalisil ulama. Lek panjenengan badhe ningali majlisnya para nabi, lihat majlisnya para ulama. Kalau pengen tahu majlis Nabi dulu duduk seperti apa, panjenengan hadir majlis taklim para ulama, karena mereka sanadnya nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadir majlis semacam ini, masya Allah hadirin, panjenengan hadir di sini itu dapat pahala lebih afdol dari 1000 rakaat, lebih afdol dari 1000 nyambangi orang sakit, lebih afdol dari 1000 ngelayat. Hadir tok. Nabi mengatakan huduru majlisi ilmin khairun min ibadati alfi rakaatin. Hadirnya kita ke majlis ilmu lebih afdol dari sholat 1000 rakaat. Nabi tidak mengatakan hadir tapi paham. Boten. Kadang ada hadir gak paham. Nggih, mangap tok apa jare Habib, embuh ngamuk-ngamuk Habibe. Dapat pahala apa enggak? Dapat. Nabi tidak mengatakan yang hadir tapi syaratnya gak ngantuk, gak.
Ono sing miring-miring antuk medem lah. Nunduk nyap-nyap. Badah. Tapi apakah dapat pahala 1000 rakaat? Sama. Yang penting hadir, paham gak paham, ngantuk gak ngantuk, dapat pahala lebih afdol dari 1000 rakaat. Yang kedua, yang dikatakan afiat di dunia adalah al-ibadah. Kita bisa ibadah. Seperti sekarang, ibadah zikir, ibadah solawat, panjenengan sakit puasa di bulan Rajab, alhamdulillah. Apalagi sakit istighfar fil ghadati wal asyiyi, mulai pagi 70 kali istighfar dengan lafaz rabbighfirli warhamni watub alayya. Dalam sebuah hadis disebutkan man istaghfara fi rajaba bil ghadati wal asyiyi yarfa'u yadayhi yaqulu rabbighfirli warhamni watub alayya sab'ina marratan lam tamassan naru lahu jildah. Barang siapa yang istighfar pagi 70 kali, malam 70 kali di bulan Rajab. 70 ini sebentar hadirin. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Lek 70 paling setengah menit. Ya lek dilakukno ya suwe, Rabbi ghfirli ya 3 jam. Kita baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya setengah menit, tapi subhanallah dapat pahala lam tamassan naru lahu jildah. Kulit kita Allah haramkan dilahap api neraka. Alhamdulillah. Ibadah semacam ini sudah Allah beri kepada kita afiat. Apalagi sakit di bulan Rajab panjenengan ibadah, mangke di bulan Sya'ban panjenengan bisa ibadah. Masya Allah, apalagi di puncaknya nanti bulan Ramadan. Mugi-mugi sakit ibadah terberezeki masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan saat ini bukan Ramadan terakhir bagi kita, tapi dikembalikan ke Ramadan tahun depan dalam keadaan sehat walafiat. Yang hadir saya doakan mudah-mudahan bisa ibadah ke Mekah wal Madinah. Amin Allahumma. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang dikatakan afiat itu apa sih? Yang ketiga, apa? Warizqul halal. Mendapatkan rezeki yang halal. Lah, rezeki yang halal ini yang menjadi permasalahan kita hadirin. Zaman sekarang ini yang penting mangan, yang penting ada haram tak haram urusan budi. Yang penting kan kenyang, urusan haram tak haram urusan di budi. Jangan. Kalau kita perhatikan bagaimana makanan harus higienis, bervitamin, itu gak manfaat. Manfaat itu kalau kita mendapatkan makanan dari sisi yang halal. Kalau sudah sisi yang halal hadirin, kita ibadah enteng. Untuk berbuat taat itu mudah. Kenapa? Makanannya halal. Kalau makanan haram, naudzubillah, ya. Makanan haram itu yo maksiat. Mau tidak mau kata Nabi asad jawarihuhu sya'am aba, pasti maksiat, gelem gak gelem, boron tak boron tetap maksiat. Naudzu. Lah yang haram ini yang mana, Beb? Lah tanya kepada ulama. Haram tidak, tanya kepada ulama. Lah zaman sekarang ini, zaman now ini, mangken ya, akhir-akhir ini bedera seke yang kita katakan halal punten, haram nje. Lek ngomong halal gebotan, lek ngomong haram tidak. Apa Beb? Subhat. Kamu kasa Beb, le serangan subuh itu. Le tengate. Etarema tako, etola eman. Raja nih Beb. Apa boleh bernama merah? Kan ya, itikal Nabi barokah, barokah dari ini. Lah hati-hati, tanya kepada ulama hal-hal yang sifatnya haram semacam ini, syubhat. Itu tanya hadirin, kenapa? Mudarat. Makanya kita jarang bisa nangis tengah malam. Kita lihat bagaimana agama itu dihina, gak ada ghirah, cemburu. Kenapa? Makanan nih haram. Apalagi panjenengan nyun sewu punya angan-angan mimpi Kanjeng Nabi,
Nggih, lek makanane haram mustahil mimpi Kanjeng Nabi. Lek manganane halal insyaallah cepat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ada kisah dalam kitab disebutkan ada pasangan suami istri. Yang laki soleh, yang perempuan soleha. Yang laki mengatakan ketika malam pertama, "Dek, sampean atur makanan ini yang halal, jangan yang syubhat apalagi yang haram." Nggih, Mas. Akhirnya malam pertama alhamdulillah hamil. Suami mengatakan lagi, "Dek, kandungan ini dijogo, jegelek dari makanan yang haram apalagi yang syubhat." Iki yang perempuan juga Masya Allah, yang perempuan juga mengatakan, "Mas, kalau nggak dapat apa-apa sampean kerja gak dibayar, gak apa-apa, boleh Mas, jangan cari yang haram." Kenapa? Karena saya kuat nahan lapar, tapi nggak kuat nahan api neraka kelak disiksa. Soleha munria. Ada dina ada melarat. Allahumma shalli Muhammad. Sampai akhirnya lahiran hadirin. Ketika lahiran, suami mengatakan kembali, "Dek, besarkan anak ini dengan sesuatu yang halal, ojo sing subhat, apalagi yang haram." Iya, Mas. Sampai Masya Allah anaknya tadi besar umur 7 tahun. Lah ketika umur 7 tahun si ayah si laki tadi itu punya rezeki mau berangkat umroh. Diajak anak ini hadirin berangkat umroh. Masya Allah ketika sampai umroh sampai ke Mekah diajak tawaf anak ini. Lah kok subhanallah pas dijak tawaf 1 kali putaran anak ini pingsan kelenger hadirin. Bapaknya nggih heran kok bisa lek main mulai pagi sampai sore gak tahu pingsan, lek dijak tawaf sekali pingsan. Ono apa iki? Beda apa ya? Ditungguin sampai siuman, sampai sadar. Ketika sadar diajak lagi tawaf. 1 kali pingsan. Coba lagi 1 kali pingsan, akhirnya nyerah. Ini anak gak sehat. Lah kejadian ini saat itu terlihat oleh orang yang soleh. Didatangi bapak ini, "Pak, saya lihat panjenengan sibuk sama anak yang dijak sekali tawaf pingsan." Katanya, "Nggih bener." "Sampean tahu gak kenapa sebabnya?" "Gak tahu." "Ngene Pak, cek ibadah sah, sampean sekarang curikan apel di pasar, kasih makan anak ini." Kata si bapak, "Jangan, saya sudah jaga anak ini dari yang subhat apalagi yang haram, sudah 7 tahun. Kata si orang soleh, "Kalau sama ndak ngasih makanan yang haram, percuma gak bakal sah umroh." Dan terus ya apa? Wajib. Ya wajib kok haram. Loh ya tapi pokoknya yang penting sekarang paksakan untuk makan yang haram. Karena nggak ada solusi lain, dicurikan apel di pasar, dikasih makan kepada si anak tadi ini, diambil sama si anak, digigit, masuk ke perutnya sesuatu yang haram. Dijak tawaf lagi 7 kali gak pingsan. Sehat wal hafiyat. Akhirnya bingung si bapak. Setelah semua manasik umroh dikerjakan, nyesel ngomong kepada si syekh, "Syekh, panjenengan yang nyuruh untuk berbuat maksiat, makan makanan yang haram, sekarang sampean tanggung jawab." Kata si syekh, "Sampean tahu gak kenapa kok tadi dijak tawaf sekali pingsan?" "Gak tahu." "Gini, anak ini saya lihat datang ini penuh dengan cahaya. Ketika diajak tawaf, dia melihat tawafnya malaikat di langit. Dan anak umur 7 tahun gak kuat. Makanya dengan makanan yang haram tertutup semua ini." Bayangin sampean. Lah terus ya apa? Saya pengen ini anak kembali bisa melihat yang seperti itu, punya keistimewaan, bersih dari yang haram. Kata si syekh, "Gampang. Gimana caranya? Apel yang tadi dicuri dibayar." Yo ngaku sampean. Lah mau ngaku itu dusu lho. Ngaku mari ngicuk tak ngaku. Akhirnya dengan berat hati ya dia mengatakan, "Pak, tadi saya curi apel panjenengan, saya bayar." Ketika dibayar, makanan yang di perut tadi awalnya haram sekarang menjadi halal. Kata si syekh, "Coba ajak tawaf kembali anak ini. Apakah dia kuat 7 kali atau cukup 1 kali?" Dicoba hadirin,
diajak tawaf 1 kali pingsan. Anak ini tumbuh besar menjadi seorang ulama yang bernama Abu Yazid Al-Bustami, yang beliau mengatakan man hafidho ismi dakhalal jannah. Sing apal tang jenengku, sing apal tang nyama, barang siapa yang hafal namaku, aku jamin masuk ke dalam surganya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan dapat barokah ulama, dapat barokah aulia. Amin Allahumma. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, afiat itu apa sih ketika di dunia? Yang keempat kata ulama, as-sabru 'ala syiddah, sabar atas bala yang diturunkan. Yang kelima singkat saja, yang namanya afiat adalah wasyukru 'alan ni'mah, kalau kita syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun 5 di akhirat yang dikatakan afiat. 1, meninggal dalam keadaan husnul. Ulama mengatakan orang yang hadir di majelis semacam ini minimal faedahnya, manfaatnya akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan meninggal dalam keadaan baik, di bulan yang baik, di tempat yang baik, di malam yang baik, didatangi ruh manusia paling baik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, afiat di akhirat adalah bisa menjawab jawaban pertanyaan mungkar dan nakir. Hadirin hadirat, pertanyaan ini mungkar dan nakir masih sampean apal. Yo masih apal di dunia, tapi ketika amalan kita nggak sesuai dengan syariat, gak iso jawab. Teka lah apa lagi? Insya Allah Habib saya mau hafalkan sekarang. Man robbuka, wa man nabiyuka, wa man kitabuka. Hafal luar kepala Habib. Belum tentu bisa jawab. Kenapa? Karena kata ulama, yang bisa jawab atau jawaban mungkar dan nakir dari kita adalah jawabu amalin la jawabu ilmin. Jawab dengan amal kita, bukan dengan jawaban ilmu. Masih apal tapi gak sholat, gak iso jawab. Makanya jaga syariat ini. Untuk apa? Untuk bisa jawab pertanyaan mungkar dan nakir. Gimana Habib mungkar dan nakir? Wajahnya ya pada tak tahu. Engkau kita mati kan dia. Tapi katanya kalau orang yang maksiat, masya Allah takut hadirin, ngeri. Tapi kalau orang yang baik bukan menjadi malaikat yang ngeri, tapi menjadi malaikat yang rahmat kepada kita. Bahkan Nabi mengatakan di antara kalian ketika wafat nanti akan merasakan namanya dhaghtatul qabri, dihimpit oleh kubur. Sahabat tanya Kanjeng Nabi, apa semua kita akan dihimpit? Kata Nabi, lek ancene gak dihimpit, sahabatku Sa'ad bin Mu'ad yang meninggalnya menggoncangkan aras gak bakal dihimpit. Sa'ad bin Mu'ad itu meninggalnya menggoncangkan aras masih dihimpit. Apalagi kita hadirin. Tapi ulama mengatakan begini, kalau orangnya itu ahli maksiat memang dihimpit dengan himpitan kubur yang ngeri sampai tulang belulang menjadi masuk satu dengan yang lainnya. Tapi kalau orang baik, orang ahli zikir, dihimpitnya seperti ibu menghimpit anaknya ketika nyusui. Menghimpit dalam keadaan rahmat, dihimpit dalam keadaan senang, menandakan kuburnya menjadi raudhatun min riyadil jannah, menjadi sorga dari sorgane Gusti. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, orang dikatakan dapat afiat di akhirat adalah dihapus dosanya dan diterima amal perbuatannya. Yang terakhir, orang kalau sudah mendapatkan afiat di akhirat, insya Allah lewat siratal mustaqim dalam keadaan selamat, dan masuk ke dalam surga dalam keadaan diridhoi. Itulah afiat 5 di dunia, 5 di akhirat. Kita minta mudah-mudahan Allah beri kepada kita sehat wal afiat. Afiat di dunia, afiat di agama, afiat di akhirat. Mudah-mudahan meninggal husnul khotimah, diampuni dosa kita, diterima amal kita. Ya Rabb, yang sakit disembuhkan ya Allah,
Yang kena musibah dia angkat musibahnya. Yang kurang lancar rezekinya, lancarkan rezekinya. Yang rezekinya haram, jadikan halal ya Rob. Ya Rob, perkumpulan ini enggak ada tujuan duniawi, tujuannya adalah Engkau ya Rob. Tujuannya adalah untuk kecintaan kepada Nabi Muhammad. Jangan Kau jadikan kami pulang dalam keadaan tangan kosong. Terima amal kami, jadikan kami golongan orang-orang yang kelak bisa membuat tersenyum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan anak-anak kami soleh-solehah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, ini majlis agung, majlis mulia, maka kenikmatan ini kami berharap mudah-mudahan duduknya kami di majlis ini berbuah duduk kami kelak di sorgamu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza ma aqulu lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.